Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kesetiaan dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Tahun 2023, gereja kita memasuki tahun doa, pujian penyembahan dan manifestasi kuasa Allah. Pastikan kita tetap hidup dalam rencana dan kehendak-Nya. Bagi saudara yang rindu didoakan dan membutuhkan pelayanan konseling, pelayanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, pelayanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca saudara. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan bagi generasi muda, gereja kita telah menyediakan komunitas bagi kids, teens, youth, dan profesional. Doa dan harapan kami, anak-anak saudara bisa bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi dan jadwal ibadah gereja kita. Kiranya jemaat Tuhan terus bertumbuh dalam kasih dan kemurahan-Nya. Saatnya saya Vivi, pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatian seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Mari siapkan hati kita untuk kita datang, meninggikan Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala kita dan kita akan sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah kita saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas segala kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Kami datang padamu lewat ibadah ini Tuhan. Tuhan mengurapi, memberkati ibadah ini. Setiap kami diberkati di dalam hadirat Tuhan. Dan segalanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya.
tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari dengan sukacita kita mau puji Dia, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang perkasa, yang selalu memberkati setiap kita. Ajak ku berdiam dekat di hatimu, saat kau berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti
saudara boleh kembali duduk, tetap di dalam hadirat Tuhan. Terus berserah kepada Tuhan, sebab di dalam kehendak-Nya Dia akan menjawab segala apa yang kita doakan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Sikap Orang Percaya. Namun untuk itu, sebelumnya kita mari sama-sama datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami akan belajar Tuhan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, biar kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu pada saat ini Tuhan, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Firman-Mu biar boleh menjadi kekuatan bagi kami, iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau, dan biar kasih anugerah-Mu Kau nyatakan Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Jamalah setiap kami dan biar hati dan pikiran kami siap untuk menerima benih-benih firman-Mu ya Tuhan. Dan apabila ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami, menghalangi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu Tuhan, kami hancurkan segala pekerjaan iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, memberikan kami pencerahan untuk memahami setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih, kami siap belajar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekali lagi tema kita hari ini adalah sikap orang percaya. Nah, dalam Mazmur 125 ayat 1-2, ini berbicara tentang nyanyian siarah, dikatakan demikian. Nyanyian siarah orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Ayat kedua, Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita belajar tentang Mazmur ini, khususnya tentang nyanyian siarah yang ada sekitar 15 pasal dari Mazmur 120 sampai 134 ini, nyanyian siarah ini merupakan satu kebiasaan orang-orang pada zaman itu untuk menyanyikan mazmur-mazmur pujian kepada Tuhan pada saat mereka mendaki ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, hal ini merupakan satu aturan yang telah ditetapkan dalam Taurat, dalam Ulangan yang ke-16 ayat 6, di situ berbicara tentang bagaimana mereka memperingati 3 hari raya agung ya. Yaitu hari raya Paskah atau Paskah, hari raya roti tak beragi dalam perjanjian lama ini memperingati bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, dan kemudian Shevaot adalah hari raya memperingati di mana Allah menurunkan kitab Taurat kepada Musa di Gunung Sinai, tapi biasa juga disebut sebagai hari raya menuai ya, atau hari raya ulu hasil karena bertepatan waktu penuaian. Kemudian hari raya yang agung yang ketiga adalah Sukkot. Ya, hari raya Sukkot adalah hari raya pondok daun, di mana ini merupakan perayaan yang dilaksanakan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen. Nah, hari raya ini dilaksanakan dan kemudian dilakukan, dan mereka pada saat mau melaksanakan hari raya ini, mereka menaikkan nyanyian-nyanyian mazmur pujian. Itu sebabnya di situ kita belajar bahwa ada nyanyian siarah yang dinaikkan oleh bangsa Israel pada saat mereka akan merayakan ketiga hari raya tersebut. Nah, khususnya dalam Mazmur 125 ini, di sini tentang bagaimana nyanyian siarah yang dinyanyikan bangsa Israel tentang bagaimana Tuhan mau menolong kehidupan mereka. Nah, dari pembacaan kita dalam nyanyian siarah dalam Mazmur 125 ayat yang pertama, di sini kita dapat belajar tentang bagaimana sikap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita belajar, kita melihat bagian pertama adalah memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Kalau kita baca kembali dalam Mazmur 125 ayat 1 dikatakan nyanyian siarah orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan memberikan perumpamaan bahwa orang-orang percaya adalah orang-orang yang tidak memiliki iman yang mudah tergoyahkan. Nah, Casey Treat mengatakan demikian. Iman bukan perasaan, itu adalah sikap dan percaya yang tidak tergoyahkan di dalam Tuhan.
Jadi sikap dan percaya yang tidak tergoyahkan di dalam Tuhan. Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang percaya yang tidak mudah digoyahkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan memiliki iman yang tidak tergoyahkan sekalipun mereka melewati pertama, masalah atau problema. Setiap orang pasti pernah mengalami persoalan-persoalan dan problema dalam kehidupannya. Masalah problema mungkin masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, usaha, atau berbagai masalah-masalah yang dihadapi. Setiap orang pasti pernah melewati persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Masalah-masalah yang mungkin bisa mempengaruhi kehidupan mereka, mempengaruhi iman mereka. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita peneguhan atau mengingatkan kita bahwa orang percaya harus memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Setiap orang memiliki persoalan masing-masing tentunya. Persoalan itu besar atau kecil tergantung dari setiap iman percaya seseorang dan cara pandang seseorang terhadap setiap persoalan atau masalah yang dihadapi. Kalau orang yang memiliki iman yang kuat, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, memiliki cara pandang yang benar, seperti firman Tuhan katakan, maka dia akan sanggup melewati persoalan itu. Dia tetap kuat dalam persoalan itu. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi artinya orang-orang yang memiliki iman percaya yang kuat kepada Tuhan, mereka tidak mudah goyah. Mereka tetap kuat sekalipun persoalan yang dihadapinya sangat berat. Bahkan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang sepertinya tidak mungkin mereka peroleh. Tetapi seperti Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu adalah merupakan satu pegangan bagi setiap orang-orang percaya. Sekalipun ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Tuhan memberikan keteguhan. David Jeremiah mengatakan jawaban Tuhan untuk permasalahan adalah percaya. Jawaban kita untuk ketakutan adalah iman. Kalau kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan mudah goyah. Karena apa? Kita memiliki akar iman yang kuat di dalam Tuhan. Iman adalah seperti akar dari pohon. Tidak kelihatan, tetapi nyata. Dan menjaga Anda tetap teguh dalam setiap ujian dan setiap musim kehidupan. Itulah iman. Kita harus memiliki iman yang kokoh, sehingga kita tidak mudah digoyahkan pada saat kita melewati persoalan masalah dalam kehidupan. Nah, berikutnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan memiliki iman yang tidak tergoyahkan sekalipun. Tadi masalah, problema, sekarang godaan. Tadi hal-hal yang negatif mungkin. Tetapi yang sekarang adalah mungkin godaan-godaan atau hal-hal yang mengenakan daging. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang teguh di dalam Tuhan, tidak akan mudah tergoda. Contoh dalam Kejadian 39 ayat 11 sampai 12 tentang kisah Yusuf. Ayat 11 saya bacakan. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ayat 12. Lalu perempuan itu, istri Potifar itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, ini godaan bagi Yusuf. Yusuf bukannya lari mendekat, tapi lari menjauh daripada godaan itu. Nah, banyak contoh-contoh dalam Alkitab tentang godaan-godaan. Ada yang mampu melewatinya, tapi ada juga yang tidak. Contoh, Yudas Iskariot tergoda dengan uang 30 keping perak. Dan dia gagal terhadap godaan itu. Dia berhasil menjual Yesus karena 30 keping perak itu. Nah, di sini kita belajar bahwa iman kita, percaya kita kepada Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan, keteguhan. Nah, dalam kehidupan kita saat ini pun seringkali kita melewati godaan-godaan, tantangan-tantangan,
Bahkan kita seringkali ditawarkan dengan hal-hal yang menggiurkan bagi kita dan mau menjatuhkan iman kita. Tetapi jika godaan datang, janganlah kita kompromi dengan godaan tersebut. Tetapi larilah secepatnya meninggalkan godaan tersebut. Sehingga kita boleh aman, tetap kokoh, kuat di dalam Tuhan. Nah, berikutnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan memiliki iman yang tidak tergoyahkan sekalipun kita sudah belajar melewati problema, godaan iman. Sekarang yang ketiga adalah pengajaran yang salah. Bukankah akhir-akhir ini begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyerang kekristenan, pengajaran-pengajaran yang salah, sepertinya benar tetapi salah. Nah, kita harus belajar hati-hati dalam hal ini. Nah, cara agar tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dan tidak benar ini, kita harus berdoa minta Tuhan pimpin kita, tuntun kita, memberikan hikmat bagi kita dalam setiap pengajaran-pengajaran yang kita terima. Kemudian kedua, supaya kita tidak salah dalam pengajaran-pengajaran yang menyimpang, kita harus belajar firman Tuhan yang benar dari pengajar-pengajar yang benar tentunya. Dan yang ketiga, menguji dan memperhatikan setiap pengajaran-pengajaran dengan dasar Alkitab yang benar. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Orang yang percaya kepada Tuhan akan belajar menjaga setiap ajaran-ajaran yang masuk dalam dirinya, sehingga dia tidak tergoyahkan dengan ajaran-ajaran yang salah. Dalam 1 Timotius 6 ayat 3-4 sudah memperingatkan bagi kita. Dalam ayat 3 dikatakan demikian dalam 1 Timotius 6. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakini perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cidra, fitnah, dan curiga. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan demikian, barang siapa mengajarkan ajaran yang lain daripada itu dan tidak setuju dengan ajaran yang benar dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dengan ajaran agama kita, mereka adalah orang-orang yang sombong dan tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah suka berdebat dan bertengkar mengenai istilah-istilah sehingga menimbulkan iri hati, perpecahan, fitnah, curiga yang tidak baik. Nah, di sini kita belajar bahwa ajaran-ajaran tidak sesuai dengan Tuhan Yesus itu adalah ajaran-ajaran tidak benar. Nah, itu sebabnya makanya kita harus belajar hari ini, kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang firman Kristus yang benar. Supaya kita tidak mudah tergoda, tidak mudah diombang-ambingkan, tetapi kita boleh tetap kokoh, kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua kita belajar dari Mazmur 125 ini, yaitu memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Kita harus memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Yang pertama kita belajar tadi bahwa memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Sekarang kita belajar memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 125 ayat 1 yang kita baca tadi ya, dikatakan nyanyian siara orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya, tetap untuk selama-lamanya. Ini menekankan kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk kita belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti memiliki kesetiaan, terlebih khusus kesetiaannya kepada Tuhan. Itu sebabnya kita belajar di sini bahwa kita harus belajar tetap setia kepada Tuhan. Nah, tetap setia kepada Tuhan dalam hal apa saja? Yang pertama kita belajar adalah setia berdoa. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan tetap setia berdoa. Ada quotes mengatakan demikian, doa adalah nafas seorang Kristen. Menurut saya itu baik, benar pasti. Nah, karena memang orang Kristen tanpa doa dikatakan adalah orang Kristen yang mati rohani. Karena salah satu cara untuk dapat membangun hubungan kita dengan Tuhan adalah melalui doa. Hal ini sangat penting bagi kita karena Tuhan merupakan pusat kehidupan kita.
Alkitab menuliskan dengan singkat, tetapi tegas tentang doa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan apa? Tetaplah berdoa. Sangat singkat, tetapi ini adalah satu ketegasan. Tetaplah berdoa. Tetap berdoa berarti apapun keadaan kita harus tetap berdoa. Mungkin keadaan lagi buruk, mungkin keadaan lagi baik. Apapun keadaan tersebut, dikatakan tetaplah berdoa. Ini satu ketegasan yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita harus tetap berdoa. Nah, kesetiaan apa yang kita harus lakukan lagi kepada Tuhan? Yang pertama tadi sudah berdoa, yang kedua adalah setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Membaca bukan hanya sekedar baca, menghabiskan pembacaan kita dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, bukan hanya itu, tetapi kita harus merenungkan firman Tuhan. Seperti dalam Mazmur 1 ayat 23 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan firman Tuhan, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris meditate, atau biasa dalam bahasa Ibrani dikatakan hagau, ya. Bisa diartikan menggumam, bisa diartikan belajar atau berbicara, memperkatakan firman, bisa seperti itu. Tetapi izinkan saya menggambarkan hagau itu seperti seekor sapi yang sedang memamah biak. Habis makan rumput di padang rumput, duduk di bawah pohon, sambil duduk-duduk dia mengunyah kembali makanan yang telah dimakan. Karena sapi memiliki sistem pencernaan ruminansia. Masuk makanannya ke mulut, dikunyah secara mekanik, kemudian masuk ke dalam rumennya. Dalam rumen itu ya seperti rambung ya, rumen tersebut. Kemudian kalau dalam rumen itu masih belum bisa dicerna, makanan tersebut dikeluarkan kembali, kemudian dikunyah kembali. Dan kemudian habis dikunyah kembali, ditelan lagi kembali. Nah, sama dengan firman Tuhan yang kita dengar. Kita terima firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, kemudian kita merenungkan. Kalau saja ada yang belum kita pahami, kita ulang kembali, terus kita ingat kembali. Itulah merenungkan firman Tuhan. Sampai firman Tuhan itu menjadi daging dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, tetapi kita harus merenungkan firman Allah, firman Tuhan yang hidup tersebut. Sehingga kita memiliki iman yang kuat. Karena firman itu akan menjadi rema dalam kehidupan kita dan membangkitkan iman kita. Seperti dalam Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi firman itulah yang menghidupkan iman kita. Sehingga kita bisa menjadi orang Kristen yang tetap kuat, tetap kokoh kepada Tuhan. Itulah sikap orang Kristen dalam hal kesetiaan tentang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, kesetiaan yang lain kita belajar adalah setia beribadah. Dalam Ibrani 10 ayat 24-25 dikatakan demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di sini kita diingatkan bahwa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan-pertemuan ibadah dalam terminologi bahasa Indonesia, dalam kamus besar dalam bahasa Indonesia pun dikatakan ibadah berarti perbuatan atau pernyataan bakti kita terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Ibadah merupakan usaha kita atau usaha manusia untuk mengungkapkan kasih dan terima kasih kita kepada Sang Pencipta serta membangun hubungan dengan Dia. Nah, di situ kita belajar bahwa kita harus beribadah. Ibadah itu penting untuk menguatkan kita.
Kita beribadah bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi kita beribadah untuk kepentingan kita supaya kita boleh kuat sebagai satu komitmen kita dalam melakukan atau menyatakan bakti kita, sebagai komitmen kita kepada Tuhan yang telah begitu baik dalam kehidupan kita. Kita harus beribadah kepada Tuhan, menyatakan bakti kita kepada Tuhan. Itu satu komitmen. Kita harus beribadah apapun itu. Kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Yosua 24 ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi, ini tentang Yosua ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini satu komitmen yang dipegang oleh Yosua. Bahwa apapun juga kami akan beribadah kepada Tuhan. Jehovah, dialah Allah, dialah Tuhan yang menyelamatkan. Dialah Tuhan menjadi panji-panji. Dialah Tuhan yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki komitmen untuk beribadah kepada Dia. Sebagai satu wujud bakti kita, kasih kita kepada Tuhan. Nah, berikutnya, kesetiaan kepada Tuhan dalam hal yang keempat adalah setia melayani Tuhan. Kita harus setia melayani Tuhan, bukan hanya beribadah, kemudian hanya datang beribadah memuji. Tetapi kita harus belajar juga untuk melayani Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan dikatakan layanilah Tuhan. Kita melayani Tuhan sebagai hamba, kita melayani Tuhan. Karena dialah Allah kita, dialah Tuhan yang menyelamatkan kita, yang menolong kita, yang memberkati hidup kita. Kita harus melayani Dia. Sebagai orang Kristen kita beribadah dan melayani Tuhan merupakan wujud kasih kita kepada Tuhan. Dalam Markus 12 ayat 30 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal pikiran kita, dengan kekuatan kita. Kita melayani Tuhan. Karena kita melayani Raja di atas segala raja, Tuhan Allah Sang Pencipta. Yesus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya. Sudah sewajibnya kita melayani Dia. Dengan seluruh totalitas kehidupan kita, sebagai wujud kasih kita, sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Dia lebih dahulu memberikan seluruhnya kepada kita. Dia memberikan segala sesuatu untuk kita. Nafas kehidupan, bahkan anugerah keselamatan yang kekal Dia berikan bagi kita. Sudah sewajarnya kita membalas segala apa yang Tuhan telah berikan pada kita. Mari kita melayani Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Tanpa menghitung-hitung. Karena Allah tidak pernah berhitung buat kita. Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Itu sebabnya hari ini kita belajar sebagai orang percaya. Kita harus memiliki sikap yang selalu mau setia kepada Tuhan. Dan kemudian kita tidak goyah dalam segala macam persoalan dalam kehidupan kita. Dalam godaan-godaan, dalam ajaran-ajaran apapun, kita tetap kuat pada Tuhan. Bagaimana sikap orang percaya yang kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Iman yang tidak tergoyahkan sekalipun melewati masalah atau problema kehidupan. Sekalipun ada godaan iman, sekalipun ada pengajaran-pengajaran yang salah, kita tidak mudah tergoyahkan. Kita menjadi umat Tuhan yang dewasa, rohani, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran apapun. Dan yang kedua kita belajar adalah kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan, setia berdoa, setia membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kemudian setia beribadah dan melayani Tuhan. Biar apa yang kita belajar hari ini, yang telah kita dengar, ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Saya tahu setiap kita mungkin melewati persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita sedang mengalami goncangan dalam kehidupan kita. Sehingga iman kita mulai merasakan
apakah Tuhan mau nolong saya atau enggak. Tapi hari ini, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita diyakinkan Tuhan bahwa kita harus memiliki iman yang kokoh dan tidak goyah. Tetap setia kepada Tuhan. Percayalah, waktunya akan tiba. Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Puji Tuhan. Kiranya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Biar firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang percaya kepada Engkau, miliki sikap yang benar Tuhan, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada godaan, sekalipun ada ajaran-ajaran yang mau menyesatkan, kami tidak akan goyah. Kami boleh tetap kuat di dalam Engkau, melewati setiap proses kehidupan. Bahkan kami tetap belajar setia kepada Engkau, setia dalam setiap doa-doa kami, dalam setiap pembacaan dan merenungkan firman Tuhan. Kami boleh tetap setia beribadah dan melayani Engkau, sehingga pada saatnya kelak Engkau datang yang kedua kali, Engkau mendapati kami sebagai hamba yang setia, dan kami boleh masuk dalam kerajaan yang kekal, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Engkau memberkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Apabila ada di antara kami yang saat ini sedang mulai goyah iman kami, kuatkan dan teguhkan ya Tuhan, biar kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Apabila ada yang sudah mulai jauh daripada Engkau, Tuhan biar Engkau ajar kami untuk tetap setia mengasihi Engkau, melayani Engkau, ibadah kepada Engkau, dan kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk Tuhan kebenaran firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini. Biar berkat-Mu turun dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan semua saudara, mari kita nyanyikan pujian Ku Mau Selalu Bersyukur di akhir ibadah hari ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Kami percaya Tuhan firman rema yang menuntun setiap kehidupan kami sudah kami dengarkan. Biar kami boleh mempraktekkan itu dalam setiap kehidupan kami, dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa. Memberkati juga seluruh yang sudah melayani hari dengan berkat yang terbaik. Demikian juga untuk seluruh umat Tuhan. Berkatilah Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin.